Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bukti Pulau Jawa ternyata dulunya adalah lautan. Di kampung Tambak Sari, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, atau yang dikenal oleh para ahli geologi sebagai Cekungan Cijolang. Ahli arkeologi dari Belanda pernah melakukan penelitian di sana. Pada 1920, Van Houten berhasil menemukan fosil vertebrata. Kemudian Cekungan Cijolang tersebut mulai menjadi perbincangan para peneliti. Arkeolog dari Balai Arkeologi Bandung, Nanang Saptono menjelaskan, Cekungan Cijolang merupakan suatu cekungan sedimensi atau pengendapan. Dari analisis fosil-fosil vertebrata yang ada di cekungan tersebut, Koenigswald pada 1934 mengasumsikan kumpulan fauna vertebrata di Cijolang merupakan fauna tersendiri yang disebut sebagai fauna Cijolang, sebab mempunyai ciri fosil tersendiri yang disebut Mericopotamus nanus ledecker, kata Nanang. Nanang menerangkan, hewan purba yang hidup di Cekungan Cijolang berumur sekitar 2,2 juta tahun atau sekitar kala Pleistosen Tengah. Cekungan tersebut dulunya merupakan wilayah laut dangkal, rawa payau, dan dataran. Dulu sekali, di laut dangkal meliputi wilayah yang dikenal sekarang dengan nama Sodong, Cisanka, ke utara hingga kawasan Kabupaten Kuningan, Majalengka, hingga Cirebon di sebelah selatan wilayah Sindang Laut. Bahkan laut dangkal tersebut sampai di wilayah Bumi Ayu, Tegal, Jawa Tengah. Di Bumi Ayu juga ditemukan fosil vertebrata. Diungkapkan dia, penelitian di wilayah Jawa Tengah dilakukan Balai Arkeologi Yogyakarta saling berkoordinasi dengan Balai Arkeologi Bandung di Jawa Barat. Pulau Jawa, kata dia, dulunya lautan. Kemudian yang terangkat lebih dulu Citata, dataran yang terangkat dari sebelah barat dan terus berlanjut ke arah timur. Jadi tebing Citatah dulunya adalah palung laut, kata Nana. Sehingga menurut dia sangat wajar ketika ditemukan fosil kerang laut, buaya, dan kudanil di wilayah Tambak Sari. Nanang berkata, Balai Arkeologi Bandung sebenarnya tidak meninggalkan Cekungan Cijolang, tapi saat ini sedang dilakukan penelitian di bagian lain Cekungan Cijolang, yakni di kawasan Majalengka, Kuningan, dan Cirebon. Menurut Nana, masalah penelitian di Cekungan Cijolang menghadapi kendala, kurangnya tenaga ahli dibandingkan dengan luasnya wilayah Cekungan Cijolang, ucap Nanang. Selain itu, di suatu hari di bulan Maret tahun 2020, sekelompok warga desa Gunung Sungging sedang melakukan pemetaan sawah di sebuah lahan kosong. Di desa yang berada di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat itu, banyak lahan kosong yang belum terjamah. Warga setempat biasanya akan memanfaatkannya untuk dijadikan sawah atau kebun. Namun hari itu mereka menemukan beberapa benda yang tidak biasa dari dalam lapisan tanah di lahan kosong tersebut. Masyarakat menyebutnya huntu gelap. Mereka menyebut benda tersebut dalam bahasa Sunda, yang artinya huntu artinya gigi, sedangkan gelap yang artinya petir. Jadi yang mereka temukan adalah gigi petir. Sebutan itu merujuk pada gigi berukuran raksasa atau sangat besar yang diduga merupakan milik hewan purba. Belakangan gigi-gigi petir itu diketahui merupakan milik hiu putih raksasa purba yang sudah punah jutaan tahun yang lalu. Hiu putih raksasa itu disebut sebagai Megalodon. Penelitian arkeologi dan paleontologi yang dilakukan oleh para peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan Museum Geologi Bandung telah mengungkapkan bahwa Sukabumi merupakan wilayah yang kaya oleh fosil-fosil hewan prasejarah. Di desa Gunung Sungging sendiri, setidaknya sudah ada 5 titik lokasi tempat ditemukannya fosil hewan laut purba. Selain di wilayah desa Gunung Sungging atau Kecamatan Surade, wilayah Sukabumi lainnya yang menjadi titik-titik penemuan fosil satwa laut purba adalah Kecamatan Jampang dan Kecamatan Ciracap. Berdasarkan penelitian geologi dan paleontologi, daerah Jampang dan Sukabumi ini sangat menarik sekali.
Karena daerah Jampang dan Sukabumi ini yang kita lihat adalah daratan, ujar Aswan, peneliti geologi dari Institut Teknologi Bandung. Aswan menjelaskan bahwa beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah Jampang dan Sukabumi sebelum 35 juta tahun yang lalu atau pada periode Pleistosen merupakan dataran. Namun pada 35 juta tahun yang lalu, daerah tersebut berubah menjadi lautan. Barulah pada 5 juta tahun yang lalu, daerah tersebut berubah kembali lagi menjadi daratan. Penggalian geologi dan paleontologi di daerah Sukabumi itu berhasil mendapatkan sejumlah fosil hewan laut purba. Antara lain, fosil-fosil moluska purba yang bentuknya mirip kerang seperti zaman sekarang. Fosil-fosil moluska laut purba ini diperkirakan hidup pada 13 juta atau 12 juta tahun yang lalu. Selain fosil-fosil moluska laut, di Sukabumi juga ditemukan fosil tulang belakang paus purba. Diperkirakan, paus tersebut diperkirakan hidup sekitar 8 juta hingga 5 juta tahun yang lalu. Di samping itu, ditemukan pula fosil gigi-gigi hiu putih raksasa purba atau megalodon. Para peneliti meyakini salah satu mangsa dari megalodon tersebut adalah paus purba yang disebutkan sebelumnya. Iwan Kurniawan, PLT Kepala Museum Geologi Bandung menambahkan bahwa paus purba tersebut berjenis Balaenoputra, sedangkan megalodon tersebut termasuk dalam famili Odonteidae. Bagian fosil paus purba yang ditemukan di Sukabumi antara lain pecahan tengkoraknya, rahangnya, dan ruas-ruas tulang belakang. Ukuran paus ini tidak begitu besar, usianya masih muda ketika mati. Ditemukan pada tahun 2017 dan kini menjadi koleksi Museum Geologi. Adapun terkait fosil megalodon yang ditemukan, Iwan mengatakan ukurannya sangat besar dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Iwan mengatakan sejauh ini sudah ada 64 fosil vertebrata purba atau hewan bertulang belakang prasejarah yang ditemukan di daerah Surade, Sukabumi, termasuk megalodon dan paus purba. Fosil-fosil yang kemudian menjadi koleksi Museum Geologi Bandung ini otomatis menjadi milik negara dan kekayaan dunia. Iwan berharap Museum Geologi bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Sukabumi untuk melakukan konservasi terhadap fosil-fosil prasejarah yang sangat berharga itu. Warga Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade berharap bisa memiliki museum di daerah mereka sendiri. Mereka berharap pemerintah daerah setempat dapat membangun museum fosil hewan-hewan laut purba di daerah mereka ini agar bisa menjadi tempat wisata edukasi yang mendatangkan banyak wisatawan serta dapat juga meningkatkan perekonomian warga sekitar.